tempat ini, untuk melawat setiap pribadi demi pribadi yang ada di tempat ini. Engkau jauh lebih tahu segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Tidak ada yang luput dari pengamatan-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Kami serahkan semua yang sudah hadir di sore hari yang indah ini. Urapi hamba-Mu yang lemah, yang terbatas. Kami mengucap syukur kesaksian dari hamba-Nya, Bapak Pendeta Sandra Marsudi. Kau pakai lebih lagi apa yang disaksikan di dalam hidupnya. Sungguh ajaib, terlalu ajaib Engkau Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Pesaksian boleh membangkitkan kami untuk kami selalu melakukan apa yang Kau kehendaki dan menyelesaikan pekerjaan-Mu seperti yang Tuhan sudah amanatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami dari awal sampai akhir. Tuhan yang pegang kendali. Tutup kus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Buka telinga dan mata rohani kami supaya kami dapat menangkap pesan-Mu, firman-Mu yang Tuhan kehendaki disampaikan sore hari ini. Dari awal sampai akhir Engkau Allah yang beracara, Allah yang berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Ya, ada beberapa yang baru. Nih Prof Grace juga hadir, Pak Surya ya. Terima kasih menyempatkan waktu ya, apa yang sudah disajikan, kesetiaannya. Tapi juga istrinya juga sudah ada ya, dan mantir itu Pak ya. Jadi pelayanan di Amerika kena badai, nggak apa-apa ya sedikit ya. Tapi beliau tetap tegar. Jadi sampai sekarang tidak diketemukan. Kenapa ikut Yesus mengalami begini? Betul nggak? Pasti harus disangkal. Ikut Yesus diberkati, tapi ada rencana di dalam kehidupan keluarga dari Pak Pendeta Sandra Marsudi. Maka tema ini saya bawakan. Dulunya dalam kegelapan seperti kita semua, Bapak Ibu Saudara. Selubung itu disingkatkan. Bagaimana proses pengenalan akan Tuhan, bayar harga, ya, keluar dari keluarga, bahkan mau dibunuh dan lain sebagainya. Ya sudah didengar, saya nggak perlu tegaskan kembali. Nah, mari kita akan belajar apa yang dimaksud kita manusia berdosa, kita dalam kegelapan. Tema dari gelap jadi terang. 2 Korintus 4 ayat 6 kita baca Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudaraku, mengapa kita harus selalu mencari wajah Tuhan? Ayat ini menuntun kita supaya terang itu menerangi kegelapan, menerangi semua pergumulan kita, semua kecemasan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita menjadi terang. Gelap tidak ada lagi. Akulah terang dunia. Terang ada di antara kita. Gelap tidak ada lagi. Ya, nah, dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah, artinya apa? Akibat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Terang sudah datang, pengetahuan untuk mengenal Dia yang akan mengembalikan ya status yang dulunya jauh menjadi dekat kembali, di mana Kristus menjadi pengantara kita manusia yang berdosa, yang di dalam kegelapan sudah menjadi terang. Gelap sudah tidak ada. Ya, jadi terang kita adalah anak-anak terang. Apa yang dialami Pak Pendeta Sandra? Dulunya gelap, dulunya gak kenal, maka perilakunya jelas tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan sangat mengerti. Maka Bapak Ibu Saudara, orang yang
belum mengenal Tuhan, pasti perilakunya banyak menyimpang, pasti perilakunya tidak sesuai seperti yang Tuhan kehendaki. Artinya apa? Oh pantas sikap kita, respon kita tidak boleh marah, seperti yang sudah dicontohkan pendeta tadi. Bingung, Pak Sadra, kok gak marah? Ya, orang yang sudah mau membakar, mau menghancurkan tempat ibadah ini, sekarang nongkrong di depan, bahkan kotoran-kotoran itu masih ada ya Pak ya. Rasanya gimana? Malah puji Tuhan, terima kasih, doanya sudah dijawab. Ya tidak ada kebetulan dan keluarga sudah rekonsiliasi ya Pak ya. Puji Tuhan, 20 butuh 20 tahun Bapak Ibu. Kenapa gak dipercepat? Kita gak tahu. Semua ada prosesnya. Mungkin Tuhan menguji Pak Sadarnya keliling ke Manado, ke Medan. Dia juga sudah mengembalakan ya. Dia di Sinode GPDI. Nah mungkin Tuhan melihat sudah beres semua. Tuhanlah yang melembutkan hati keluarganya sehingga satu persatu berdamai, silaturahmi kembali. Itulah kuasa dan cara Tuhan yang ajaib. 3 kali Tuhan menyelamatkan karena belum waktunya. Ya kalau sudah waktunya nggak perlu nunggu, betul nggak? Pasti dipanggil. Sedang duduk, sedang tidur. Nah, Pak saya kepingin meninggal dalam keadaan tenang. Boleh-boleh aja. Ya, tapi Tuhan yang menentukan. Jangan sampai aku sakit-sakit menderita masuk ICU, keluar masuk, panggil secepatnya. Saya punya anggota, dia kena migrain, dia kena macam-macam, dan dia juga orang yang buta. Saya bisa mengerti. Semua saudaranya sudah capek ngurusi, jadi dia bilang doanya begini, Tuhan cabut aja, aku siap kok. Kenapa? Karena dia udah gak bisa menerima perlakuan keluarga sendiri, betul gak? Berarti ngapain aku hidup gitu loh? Ngapain aku masih ada di rumah ini kalau tiap hari, mohon maaf, telinganya gak tuli ya, dengar gara-gara ini, aduh ini ngantar rumah sakit ini, obat lagi, duit ini dan lain sebagainya. Saudara kalau posisi jadi dia sama, betul gak? Gak ada yang kuat Bapak Ibu, tidak ada yang kebal. Ya, tapi kasih Kristus yang ditunjukkan oleh pendeta tadi bisa menerima, bisa mengampuni. Itulah yang melihat, inilah yang benar ya. Di samping beliau sudah belajar studi banding kan, disitulah cara Tuhan menangkap. Ya, tapi konsekuensinya berat. Maka gara-gara ini harus melewati penderitaan. Tapi percaya rumah Pak Pendeta Sadra sudah siap. Amin ya. Intinya itu. Bapak Ibu juga mau rumah abadi kita ada di surga. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah kita kembali ke laptop ya. Dahulu kita dalam kegelapan, sekarang jadi terang. Nah kita akan belajar ayat berikutnya, Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu, ini sekedar mengingatkan kita dulunya sebelum percaya itu dalam kegelapan. Tetapi sekarang, now kita bicara adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika pertobatan awal kita, ketika kita menerima Kristus menjadi juru selamat, kita dibaptis dan kita memulai hidup baru, kita mengawali kehidupan baru. Ini loh statusnya anak terang. Artinya perilaku kita, pikiran kita, kata-kata dan tindakan kita harus bersifat terang, bukan yang gelap lagi. Meninggalkan yang lama dan mengenakan manusia baru di dalam terang Kristus. Ya, seperti hambanya dia melewati pelayanan. Ya, kalau diceritakan sejam nggak selesai Pak ya. Jungkir balik, bukan berarti aman-aman aja ya. Lepas dari satu fase, maka saya percaya masuk ke padang gurun, lulus ini dibawa ke lembah kegelapan, lulus lagi dibawa ke lembah api. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak bisa tidak, kita harus masuk yang namanya lembah api.
Maka baptisan itu ada 3. Yang pertama baptisan air, ya, percik ini Bapak Pendeta pasti sudah sering banyak. Kemudian selam, dan itu sarana. Tapi baptisan yang jauh lebih penting adalah baptisan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Kristus. Dan satu lagi baptisan api. Karena apa? Kita dibawa masuk ke lembah api. Kita butuh baptisan itu supaya apa, Bapak Ibu? Supaya api kemuliaan dari surga turun menaungi kita. Jadi meskipun seperti Sadrak, Mesa, Abednego, kebetulan namanya sama, maka Bapak masuk lembah api. Itu yang kasih nama siapa? Oh, itu juga. Pantes. Jadi harus ngalami luar biasa. Ya, jadi lembah api itu tidak kita harus lewati semua. Itu adalah untuk kita mau dimuliakan, ya, untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan. From glory to glory, bukan di mulut, tapi kita harus alami. Dibakar ya enggak? Tapi tidak ada pilihan, no choice. Karena api kemuliaan Tuhan itu turun di atas setiap kehidupan orang percaya, yang akan menyertai kita, yang akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ya, kamu sudah menderita seperti aku, Yesus ambil bagian dalam penderitaan, kamu pun akan mengambil bagian di dalam kemuliaan bersama Kristus. Bukan hanya kita diberi karunia untuk menderita, tapi kita juga diberi karunia percaya kepada Kristus. Itulah kunci ketaatan. Iman itu sudah diberikan, itu adalah anugerah. Ya, kemudian melewati iman kita mendapatkan hikmat, ketekunan untuk merenungkan firman, kita berhikmat, berakal budi, mengenal Tuhan. Setelah itu yang ketiga, membangun relasi hubungan Kristus dengan jemaat. Kita bicara fellowship karena hobinya Tuhan itu bersekutu. Sejak di Taman Eden, Bapak Ibu Saudara, kisah itu ada. Manusia pertama dan Allah itu selalu ada di tempat rumah yang spesial. Kita pun harus memiliki waktu spesial untuk berfellowship dengan Tuhan, karena Dia tahu semua pergumulan kita. Jadi kita pun berfellowship itu apa? Curhat tidak perlu. Ketika kita hadirat Tuhan ada, semua lepas. Dan Tuhan bilang, aku akan selesaikan satu persatu setiap pergumulan yang kita hadapi, setiap persoalan, sakit penyakit apapun, karena Dia paling tahu. Ya, He is the author and the finisher. Dialah yang penulis kisah hidup kita. Dia juga yang akan menyelesaikannya. Kita punya kisah hidup sendiri-sendiri yang nantinya akan dibuka ketika di surga. Perjalanan hidup kita sejak kita dilahirkan, terus remaja, pemuda, menikah, mungkin meninggal, apapun itu ditulis oleh Tuhan, diawali oleh Tuhan, diakhiri oleh Tuhan. Amin. Itulah kisah hidup. Baik Bapak Pendeta, siapapun punya kisah hidupnya sendiri, punya ceritanya sendiri, yang itu nanti akan dibuka semua ketika kita kembali ke surga. Baik, oke, kita lanjutkan. Ayat berikutnya, ada masa dan hidup dalam kegelapan akibat dosa, tapi ada masa, ada waktu dan hidup dalam terang sesudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi ada masanya, ada waktunya. Tuhan tidak akan membiarkan dunia ini penuh dengan kegelapan. Maka terang sudah datang, terang itu menerangi kegelapan. Barang siapa percaya kepadaku, ya tidak akan berjalan lagi sedalam kegelapan. Kenapa? Karena firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, makin banyak kita mengkonsumsi, mempelajari, merenungkan firman siang dan malam, firman itu menjadi hidup, maka terang itulah menerangi setiap jejak kita, langkah kita, disesuaikan dengan rencana dan jalan Tuhan. Jadi kita gak akan sampai keliru, gak akan sampai menyimpang. Dia
Dia akan luruskan kembali. Amsal 3 ayat 5-7. Masih ingat? Percayalah kepadaku dengan sepenuh hatimu dan jangan berdasarkan pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan apa? Jalan-jalanku. Kita seringkali nggak sadar. Saya rajin ke gereja, saya rajin pelayanan, tapi kita motivasinya keliru, itu nyimpang. Sesuatu yang tidak lurus itu berarti belok. Tuhan luruskan kembali. Apa yang kita pikirkan tidak sama dengan Tuhan yang pikirkan. Apa yang kita rencanakan berbeda dengan rencana Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan kembali, Tuhan meluruskan supaya kita ada di dalam jalan yang benar. Amin Bapak Ibu ya. Baik. Nah, Yohanes 3:16 ini puncak karya keselamatan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang gelap, sehingga telah mengaruniakan, mengutus spesial anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup kekal. Bagaimana Pak Pendeta Saudara belajar firman atau Injil? Satu persatu disingkapkan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari nggak ngerti menjadi mengerti. Itulah karya dari keselamatan yang besar, sehingga dia dapat memilih yang benar. Oh, ini yang benar, ini yang terbaik dari semuanya. Dan pasti ditemukan di kitab yang satunya banyak yang nggak sesuai. Saya nggak mau bahas ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah itu kita akan belajar ada masa kegelapan akibat dosa. Ada beberapa tahap, ada 4 tahap, 5, 6 tahap ya yang akan kita pelajari. Jadi tahap pertama, masa kegelapan akibat dosa warisan, akibat dosa asal yang dibuat oleh siapa? Adam. Di mana itu? Di Taman Eden. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa karena keturunan dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Betul? Tujuan Tuhan mengutus Yesus supaya kita dikembalikan kepada makhluk yang mulia, dikembalikan lagi status kita. Amin. Ya, ini. Nah, berikutnya yang tahap kedua. Oh, ada ayat 1 lagi. Mazmur 14 ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng loh, menyimpang, tidak lurus, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Masih ingat ketika muridnya bertanya, engkau adalah orang yang baik? Tidak ada yang baik, aku pun tidak. Jadi Yesus, di dalam diri Yesus, dia tidak mengakui bahwa dia orang baik. Ini loh, tidak ada seorang pun yang baik. Ya, ini adalah pernyataan. Semua telah menyeleweng, semua telah bejat, dan tidak ada yang berbuat baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita semua tidak baik. Kita harus mengakui ya, akibat dari dosa terjadi penyimpangan, terjadi penyelewengan. Ini ayat ini tegaskan ya. Semua rusak, semua tidak ada yang baik. Kita harus mengakui supaya apa? Supaya kita disadarkan hanya oleh karena kasih karunia, hanya oleh karena anugerah, kita beroleh kembali keselamatan. Bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan harta yang kita miliki. Kita bisa nyobor Tuhan untuk masuk ke surga. Tuhan, duit saya 100 triliun. Saya mau beli rumah di surga. Anggap aja surga bukan kapling ya. Ada developer nih, Tuhan Yesus yang punya, dia sebar luaskan. Berapa harganya? Orang yang punya duit 100 triliun, 500 triliun pasti antri. Yang orang kaya nomor sekarang satu adalah Pak Prabowo, sekian ratus triliun. Bisa nggak beli satu kapling? Nggak bisa. Bahkan seorang pengemis pun, jika dia menerima terang tadi, dia diberi kesempatan, tidak perlu pakai uang dari dunia. Dia diberikan akses langsung. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Maka yang menentukan kehidupan kita bukan kita nggak perlu duit
Bukan kita nggak perlu uang, sekali lagi uang penting, tapi bukan segala-galanya. Cinta akan uang apa? Akar dari segala itu. Kalau kita mendewakan uang, semua diukur dengan uang, semua dihitung dengan uang, di mana Tuhannya? Saudara menempatkan Kristus di nomor berapa? Jujur. Karena uang dulu, Pak, kalau nggak ada uang, mohon maaf, ada satu pendeta juga sudah sekitar 20 sekian tahun, saya kalah. Dia bilang, coba Pak Kurniawan, kalau ada deposito saya punya 500 juta, saya semangat lagi melayani. Loh, saya kaget. Maksudnya, ya kalau ada duit, saya nggak bisa bebas pelayanan. Bukan begitu caranya. Tuhan menilai setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ngerti? Kalau kita benar, tanggung jawabnya akan ditambahkan. Kita nggak usah kerek-kerek duit dan Tuhan akan kirimkan. Dan saya percaya saya lakukan benar, Tuhan akan angkat dengan caranya. Tidak perlu lewat mimbar, dan itu saya rasakan. Level atas dan bawah itu yang Tuhan mau. Yang tidak disentuh, yang tidak bisa disentuh. Itu saya dapat visi jelas. Dan ini tahap demi tahap jelas. Yang paling atas ketika level, ya saya nggak perlu jelaskan, tahu ya. Orang pun percaya kalau duitnya banyak itu, sama yang paling bawah. Maka saya janji dengan Tuhan, sampai kapanpun saya nggak akan meninggalkan pelayanan pemulung, pelayanan anak jalanan, pelayanan kaum marginal. Kenapa? Untuk saya selalu rendah hati, untuk saya selalu sadar masih banyak di sekeliling kondisi yang membutuhkan. Amin. Tapi kalau saya dikasih satu gedung besar, saya dimimbar, percaya penuh kalau Tuhan kasih iman, tapi hampa, karena tidak sesuai dengan Tuhan. Ya berapa teman saya, kamu itu disiapin semua, tinggal bahkan itu pun saya janji, ya tidak akan saya monetize sampai kapanpun. Untuk apa? Karena saya tidak mau setiap pemberitaan firman itu diselingi oleh iklan. Mohon maaf, apalagi iklan kondom, iklan-iklan yang berbau, yang tidak benar. Saya mencederai. Berapa teman bilang, lu jalan 6 bulan ya, ada Pak Santoso, saya juga banyak bantu. Tapi semua oleh karena Tuhan mau menunjukkan kalau kamu benar, kamu gak perlu pakai sesuatu yang mewah. Aku blessing dengan cara yang ajaib. Dan saya alami level atas sekarang. Ya saya gak mau ini confidential, tapi one day akan terbuka semua. Gak perlu kita pelayanan foto-foto terus kemudian, ya Tuhan yang ada di tempat tersembunyi melihat apa yang kita lakukan. Itu jauh lebih penting. Ya, bukan dipuji manusia, tapi Tuhan melihat dan mengenal kita. Itu jauh lebih penting. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan. Itu poin yang pertama. Yohanes 3:16 tadi sudah, masa ke-8 akibat dosa. Kemudian yang kedua, setelah itu menyimpang akibat dosa, terjadi banyak penyimpangan, banyak kelainan. Paham? Ulangan 28 ayat 14. Dan apabila kau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Karena kita banyak nyimpang, karena kita salah arah, karena kita keliru, jalannya salah. Menurut kita benar, tapi tidak benar menurut Tuhan. Ya, kehilangan arah, kehilangan target yang Tuhan sudah tetapkan. Kita diberi tugas untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan, tapi nyimpang. Bisa selesai? Enggak. Oke? Ya, ini karena kita lebih mengikuti perintah lain, kita lebih suka dengan yang lain. Oke, lanjutkan. Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, di Efesus dikatakan perlengkapan senjata roh. Berikan, berkasutkan apa? Berkasutkan atau bersandalkan kerelaan untuk memberitakan apa? Injil damai sejahtera. Apa yang membawa hambanya Bapak Pendeta Sadrak Marsudi sampai ke Kalimantan, Pak ya? Sampai ke dusun-dusun yang kecil, ngelawan dukun-dukun. Mikir enggak? Enggak. Pada saat dia terima Yesus, masih
harus menghadapi begitu banyak, ya. Kemudian ke Manado setiap tahun, kemudian ke Medan, ya. Dan akhirnya bukan terdampar ya, tibalah di Tangerang. Itu pun oleh karena ada visi dari Tuhan melalui istrinya, seorang Banten. Berarti Tuhan utus beliau di Banten sampai sekarang, ya. Dan kita perlu mendengar, kita perlu tahu kemana aku harus melangkah, di mana engkau akan menempatkan aku. Jadi nggak harus saya kepingin nggak mau pindah lagi Jakarta, saya nggak mau ke luar kota. Oh, saudara malah disuruh, betul ya? Saudara kalau menentang, saudara nantang Tuhan, saudara akan malah dikasih. Supaya apa? Belajarlah, aku akan menyertai kamu dimanapun aku tugaskan, betul nggak? Kalau Tuhan memberi tugas, mau di negeri ya, mau di Afrika, di tempat yang itu, siap. Karena Dia selalu beserta kita, ya. Meskipun aku di lembah kekelaman, Mazmur 23, aku tidak akan takut sebab engkau besertaku, engkau bersama aku, Jehovah sama, Immanuel. Tidak ada yang alasan khawatir, takut, tidak ada. Selama Tuhan beserta kita, terobosan demi terobosan. Apa yang dialami Bapak Pendeta Sadran, ya kan? Tidak masuk di akal, tapi nyata kan Pak? Nyata. Beliau sampai sekarang hidup dan dalam keadaan saya lihat auranya positif. Padahal sudah beberapa kali sudah mau lewat, dia kena satu penyakit juga, ya, tapi nggak cukup ya ceritanya, kita bersambung nanti ada sendiri. Oke, kita lihat, jauhkan kakimu dari kejahatan. Yang kita pergi ke klub, ke night club, ya kan lebih enak Pak. Kaki itu sudah disiapkan Tuhan untuk melayani, betul nggak? Bukan untuk melayani diri sendiri, nafsumu. Lu pengen ke klub, pengen ke hotel dulu, tapi kan saya diundang, saya dibayarin, ngerti itu jebakan Batman, ya, dan jebakan. Awalnya enak, awalnya selalu manis, ujungnya maut, betul nggak? Dikasih gratis dulu inek, ya kan? Dikasih gratis dulu narkoba, barang-barang haram. Kok enak ya, lu fly daripada stres nih, ya. Maka hati-hati ya, maksudnya semua siapapun yang jangan mudah kena godaan. Itu jebakan, free di awal. Setelah itu, nah baru dikasih, lo kan gue udah kasih free. Nah sekarang kamu harus bantu utang budi, ya kan? Itu cara-caranya. Nah kalau kita gak punya hikmat, ya aja, udah mau gratis atau sering dijemput, nemenin ke klub, nemenin ke karaoke gitu. Awalnya sih oke, lama-lama malah kita ketagihan ya dari teman kita udah gak ke situ, kitanya masih ketinggalan. Ini terjadi karena saya banyak konseling. Kok bisa kamu ini kan gak pengen dari kecil, justru itu. Nah ini yang bahaya, benteng kita lemah. Kita memikirkan gak apa-apa deh sekali-kali, betul gak? Itu kan menurut kita, pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Tuhan lebih tahu, kamu jangan masuk ke situ. Terus kasih alasan, Pak, di dalam klub itu kan banyak yang nggak bener. Terus, lah saya kan boleh dong diutus di situ. Itu masanya Anda hancur, Anda dikelilingi serigala. Maka tema di bertahan itu bukan bertahan, Anda masuk jadi mangsa, ngerti? Jangan cari alasan pembenaran apapun, itu nggak ada. Hanya kebenaran sejati. Kalau kita praktek firman, ya, one by one, satu persatu, masalah kita Tuhan selesaikan, bukan saya. Katakan, God will help. Tuhan akan tolong untuk menyelesaikan. Kita nggak sadar, udah selesai satu, selesai dua itu, ya seperti dialami hambanya, ya. Yang nggak masuk akal yang Tuhan selesaikan. Kalau yang kita bisa, Tuhan nggak akan tolong, ngerti? Jadi semakin kita ngotot, semakin kita memaksakan, aku bisa, kesombongan Tuhan akan turunkan. Siapa yang merendahkan akan ditinggikan, siapa yang meninggikan akan direndahkan. Maka Tuhan berkata, aku membenci orang yang congkak hati, aku mengasihani orang yang rendah hati. Itu yang harus kita praktek, ya. Oke, ini jadi nyimpang. Nah yang ketiga, maka terjadilah ini, karena kita mulai nyimpang, Tuhan peringatkan kita tetap nyimpang. Ini Yohanes 15:20. Di tahap yang berikutnya ini, ingatlah apa yang telah
kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu, supaya jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, jadi intinya apa? Yesus sudah dianiaya. Maka Yesus memberi pesan, kita miliknya, kita orang percaya, pasti juga akan mengalami penganiayaan. Jadi jangan kita terus heran, ya, karena pengenalan akan Kristus yang belum bertumbuh kuat. Mungkin Pak ini kenapa kok gara-gara ini aku jadi menderita? Nah ini Pak ayatnya. Kristus adalah firman yang hidup, ya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka pasti, bukan akan, pasti menganiaya kamu. Jika mereka telah menuruti firman-Ku, jadi ada orang yang menuruti firman-Nya, bertobat, mereka juga akan menuruti perkataan, karena satu frekuensi, amin. Satu frekuensi, jadi nyambung. Nah kalau banyak yang nggak satu frekuensi, kita pasti dialami penganiayaan. Maka saya percaya Tuhan tempatkan pendeta itu juga untuk nolong, betul nggak? Dan dari situlah perjalanan hidupnya sudah berapa tahun dari sejak pertemuan itu pasti 30 tahun ada lebih, ya, lebih, dan usianya 61. Tapi saya lihat cerah, ya, saya lihat gak ada banyak masalah, amin. Nah inilah di usia yang semakin lanjut, kita tenang, pikiran kita, meskipun yang kita hadapi banyak. Maka banyak orang ngomong saya ini kok bisa ngurusi segala macam masalah yang pelik-pelik. Loh yang menyelesaikan bukan saya cuma hamba yang nggak bisa apa-apa. Saya hanya alatnya Tuhan, betul nggak? Terserah Tuhan dong. Yang nambah kapasitas saya, yang isi otak saya bukan saya. Ya itu saya alami, orang yang tingkat paling atas sampai paling bawah. Supaya apa? Ketika diutus, jumpa ke tengah serigala, mau serigala kelas atas kayak tengah atau bawah, kita nggak akan pernah takut, amin. Karena apa? Karena Dia melengkapi kita. Karena yang bekerja adalah Tuhan, bukan saya. Tapi Tuhan memakai saya menjadi kepanjangan tangannya. Itu kuncinya. Jadi ada yang mau disombongkan? Nggak ada. Tuhan juga pakai beliau kan. Bahkan beliau menyaksikan keajaiban demi keajaiban untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, semua kita kembali. Baik. Jadi ini kuncinya, penderitaan itu biasa, katakan. Pencobaan-pencobaan biasa yang iblis memang Tuhan izinkan cobai, tidak akan melebihi dari kekuatanku untuk menanggungnya. Betul nggak? Maka Filipi 4 ayat 13 jelas. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Itu. Jadi kita punya kekuatan bukan dari diri kita, tapi Tuhan yang mengerjakan di dalam diri saya. Katakan itu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Tahap berikutnya yang keempat. Kita akan selesaikan. Kembali ke arah yang benar, proses diluruskan, proses dikembalikan. Nah inilah Amsal 3 ayat 5-7 tadi sudah saya ngomong, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, kepada pengalamanmu sendiri, kepada kepintaranmu sendiri, kepada teorimu sendiri. Akuilah Dia, akuilah Kristus di dalam segala kehidupanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu, maka Dia akan memberi solusi kepada setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Berikutnya, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak betul. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Awal hikmat apa? Takut akan Tuhan. Nyambung semua, betul kan? Awal hikmat takut akan Tuhan. Jangan menganggap diri kita bijak. Jangan sombong. Jangan tinggi hati, betul kan? Nih, selalu kita rendahkan diri. Oke, berikutnya tahap kelima. Nah, habis ini selesai. Kembali dalam terang, kembali kepada status pada saat manusia diciptakan pertama belum berdosa. Ini corpus delicti, kembali ke manusia asalnya. Yohanes 8 ayat 22.
Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah dia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ya, jadi di sini dikatakan, ya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi jelas, hanya melalui Yesus dapat membawa kita kembali. Ayatnya apalagi untuk meneguhkan ini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak aku mengatakannya, aku akan pergi ke situ, ke surga, untuk menyiapkan rumah bagimu. Setelah rumahnya siap, aku akan datang jemput. Maka saya kasih gambaran pesawat Heaven Airlines itu cuma ada satu, karena itu dari surga, betul nggak? Pak, di mana Pak pesawatnya? Kalau Japan Airlines sering kelihatan SU, ya memang nggak kelihatan, hanya orang yang nanti punya tiket dan paspor kerajaan surga yang bisa melihat. Ayo ada yang bisa lihat nggak sekarang? Nah, pengen lihat nggak? Maka kita perlu mempersiapkan tiket, nama kita, kursi seat number, kemudian paspor. Seperti kalau kita mau pergi ke Amerika, pergi ke luar negeri, pesawatnya lah udah standby, menunggu penumpang-penumpang yang sudah disiapkan. Siapakah itu? Yang namanya tercatat di kerajaan surga dong, yang punya keluarga negaraan surga. Yang tidak punya keluarga negara surga tidak mungkin masuk di dalam pesawat itu. Nah, kesempatan ini masih Tuhan berikan. Ambil tiketnya. Tiket juga sudah disediakan, betul nggak? Tapi namanya belum ada. Nah, bagaimana supaya nama kita, boarding pass, kursinya itu jelas? Semua kan dicek dari atas, diwujudkan di dunia. Itulah paspor untuk masuk kepada kerajaan surga. Terang itu harus terus menerangi kehidupan kita sampai kita masuk ke pesawat itu. Ini saya gambarkan ilustrasi. Untuk pesawat itu terbang, yang terbang fisik kita atau roh kita? Roh kita akan dibawa ke sana dan kita mengenakan tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang fana, tubuh yang baru. Baik, oke, kita lanjutkan. Nah, hidup di dalam terang. Jadi jelas ya, yang kelima tahapannya kita pasti dikembalikan Kristus. 1 Yohanes 1:7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ada ayat yang nyambung sini. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, ketika kita disucikan, kita disterilkan, kita dijauhkan dari segala kejahatan. Itulah cara Tuhan. Jadi seakan-akan kita dipecat, seakan-akan kita kena PHK, seakan-akan kita dimutasi ke tempat yang tidak nyaman. Ini loh, karena Tuhan ingin kita disteril. Tahu disteril? Dibersihkan dulu ya, supaya vaksin, supaya apa, bakteri virus kita itu bersih total, sehingga kita disiapkan untuk masuk kepada tahap berikutnya. Itu yang namanya disucikan, diisolasi. Ya, nah inilah yang terakhir, di mana ada tahapan itu. Terang sudah datang, kegelapan sirna, dan kita dikembalikan persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus itu yang menyatukan kita. Darah Yesus itulah yang membawa kita. Dan kuasa darah Yesus menyucikan, menguduskan, mendamaikan hubungan kita yang dulunya jauh jadi dekat. Terjadi perdamaian. Kita dibenarkan karena kita dulunya nggak benar. Dalam kegelapan tidak ada kebenaran. Di dalam terang baru kebenaran dia dinyatakan. Maka kita kembali. Amin. Inilah 6 tahap bagaimana kegelapan itu sirna dan bagaimana terang itu membawa kita kembali, ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Apa yang dialami hambanya tadi? Ya, dia benci karena nggak ngerti, karena
Betul nggak? Salah semua. Namun setelah beliau mengenal, dia memutuskan mau penderitaan apapun, beliau siap untuk menghadapi, untuk bisa kembali kepada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Amin. Kita